Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah Akuntansi Manajemen yaitu Bapak Andri Rizko Yulianto. Di sini kami akan mempresentasikan hasil publis jurnal kami yang berjudul Upaya Pemerintah untuk Menuntaskan Risiko Ekonomi terhadap Strategi Anggaran UMKM di masa pandemi COVID-19. Tentunya saya tidak sendiri. Saya bersama anggota kelompok saya dengan saya sendiri Nadila, kemudian ada Lili Oktaviani dan Ceris. Di sini ada abstrak. Pandemi COVID-19 berdampak besar pada UMKM, memaksa mereka menyesuaikan strategi anggaran. Akibat resiko ekonomi seperti penurunan pendapatan, gangguan rantai pasok dan ketidakpastian pasar, UMKM merespon dan efisiensi biaya, menunda belanja modal dan memprioritaskan pengeluaran operasional. Penelitian ini menunjukkan bahwa kemampuan beradaptasi dalam pengelolaan anggaran sangat penting untuk menjaga keberlangsungan usaha di tengah krisis. Selanjutnya di sini ada pendahuluan. Virus corona muncul di akhir tahun 2019 dan cepat menyebar. Respon awal Indonesia kurang optimal karena minimnya informasi. Pandemi berdampak besar pada UMKM, menurunkan penjualan dan mengganggu distribusi. UMKM penting bagi ekonomi karena menyumbang lebih dari 60% PDB dan menyerap banyak tenaga kerja. Pemerintah merespon dengan menurunkan suku bunga atau KUR dan memperkuat infrastruktur untuk pemulihan. Baik, saya Lioktavianisha Putri akan melanjutkan presentasi. Yang pertama ada kajian teori. Definisi UMKM menurut Hendro W. menyatakan bahwa UMKM atau usaha mikro kecil dan menengah adalah usaha yang berbeda dari segi aset dan pendapatan karena termasuk dalam kategori usaha paling kecil dan biasanya dimiliki oleh individu dengan beberapa karyawan. Kemudian ada strategi penganggaran. Pemerintah meluncurkan program PEN untuk membantu UMKM terdampak pandemi melalui subsidi bunga, bantuan tunai, dan penjaminan kredit. Dukungan juga diberikan lewat KUR bersubsidi dan program Gernas BBI untuk mendorong UMKM digital dan produk lokal. Selanjutnya tentang akuntansi manajemen. Menurut Rudianto, mengatakan bahwa akuntansi manajemen adalah ketika data yang dibuat dikirim ke orang-orang di dalam organisasi, seperti manajer keuangan, produksi, pemasaran, dan lainnya, untuk membantu mereka membuat keputusan internal. Lalu ada tentang pandemi COVID-19, adalah pandemi yang disebabkan oleh virus corona yang menyebar dan menyebabkan penyakit pada manusia. Penyebaran virus ini berdampak pada kesehatan manusia dan seluruh sektor ekonomi terutama di Indonesia. Lalu ada metode penelitian yang kelompok kami gunakan adalah menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, yaitu yang membandingkan teori-teori sebelumnya dengan data studi kasus. Peneliti mendapatkan data ini dengan melakukan observasi dan wawancara langsung, serta membaca jurnal-jurnal terkait. Kemudian dianalisis dan dijelaskan untuk mencapai hasil yang diharapkan. Lalu ada hasil dan pembahasan. Yang pertama ada dampak pandemi COVID-19 untuk UMKM. Pandemi COVID-19 sangat memukul UMKM di Indonesia, dengan sekitar 37.000 terdampak langsung akibat penurunan penjualan, terhentinya produksi, dan masalah distribusi serta modal. UMKM juga kesulitan beradaptasi dengan pemasaran online dan perubahan perilaku konsumen. Meski begitu, sektor seperti kesehatan dan makanan justru mengalami pertumbuhan. Dukungan pemerintah menjadi kunci agar UMKM dapat bertahan dan berperan dalam pemulihan ekonomi. Oke, mungkin segitu saja yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Di sini, pemerintah Indonesia memotong pajak, menambah subsidi, dan memberikan insentif keuangan kepada sektor pariwisata, penerbangan, dan properti pada tanggal 25 Februari 2020, atau lebih tepatnya OECD 2020. 5 skema dirancang untuk melindungi dan memulihkan kooperasi dan UMKM di tengah pandemi COVID-19. Atau lebih tepatnya Kemenkop UKM 2020. Di sini ada 3 contoh. Yang pertama ada memberikan bantuan sosial atau bansos. Nomor 2 pembiayaan untuk modal kerja UMKM.
Nomor 3, insentif untuk pendapatan. Di sini untuk kesimpulan, UMKM Indonesia menghadapi tantangan besar selama pandemi COVID-19, seperti likuiditas menurun, pemerintahan turun, dan gangguan rantai pasok. Pemerintah merespons dengan kebijakan anggaran fokus pada perlindungan, pemulihan, dan transformasi UMKM melalui bantuan tunai, subsidi bunga, restrukturisasi kredit, insentif pajak, dan digitalisasi. Intervensi fiskal ini penting untuk menjaga UMKM sebagai pilar ekonomi nasional. Meski ada hambatan literasi digital dan distribusi bantuan, kebijakan pemerintahan terbukti efektif mencegah krisis ekonomi lebih parah. Dan di sini sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih, kurang lebihnya maaf. Terima kasih atas perhatiannya.